Sebagai bahan pertimbangan pada pembahasan RAPBD 2021 dan perencanaan APBD 2022, sejumlah pimpinan pejabat Kabupaten Bondowoso gelar lokakarya virtual yang difokuskan pada pemaparan hasil kajian analisis APBD Bondowoso tahun 2014-2019, Rabu 13 Januari 2021. Rapat virtual kali ini diikuti kolaborasi masyarakat dan pelayanan untuk kesejahteraan atau disingkat KOMPAK, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kepala Bapeda, Dinas Kesehatan, Kabag AP, DPPKA, dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bondowoso. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bondowoso, Dr. Angga Hajah Farida MSI, rapat virtual kali ini merupakan evaluasi dengan menerima saran dari beberapa elemen sebagai langkah strategis ke depannya dalam meningkatkan mutu pelayanan masyarakat. Kemarin sudah dianalisis perkembangan mulai tahun 2015 sampai dengan 2020 dan APBD 2021, di mana hasilnya satu persatu sudah dibedah, dianalisis, diberikan masukan untuk perbaikan ke depan. Kebetulan di Departemen Keuangan itu kan memang sudah punya data dari Kabupaten Bondowoso, dari kabupaten kota seluruh Indonesia. Makanya dia sudah siap dengan analisisnya. Nah, bagaimana indikator-indikator itu keberhasilan kita dibandingkan dengan pencapaian secara nasional maupun secara regional. Jadi memang ada beberapa capaian yang memang kita masih di bawah nasional, tapi kita sudah di atas provinsi. Ada juga kita di atas provinsi, tapi rata-rata kabupaten kota kita masih di bawah seluruh Jawa Timur. Ada capaian indikator yang rata-ratanya kita sudah mencapai lebih tinggi dari kabupaten kota se-Jawa Timur, tapi masih rendah secara nasional. Nah, ini semua diintegrasikan dengan poin-poin apa yang bisa kita kerjakan di tahun-tahun mendatang. Dan ternyata memang poin terbesar kita masih semua kegiatan kita, program kita masih ketergantungannya sangat besar kepada pusat, utamanya untuk membiayai semua program dan kegiatan. Sehingga kita masih menggantungkan diri kepada pusat untuk bisa membuat kegiatan di Kabupaten Bondowoso yang bersinergi dengan visi misi Bapak Bupati maupun bersinergi dengan program-program prioritas Kabupaten Bondowoso. Nah, kemarin rekomendasinya yang pertama, kita harus bisa berupaya untuk menaikkan pendapatan asli daerah dengan harapan bisa mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat. Yang kedua, kita bisa memprogram yang benar-benar langsung mengintervensi pada kepentingan masyarakat, sehingga di situ nanti efeknya bisa menurunkan angka kemiskinan, bisa menaikkan kesejahteraan masyarakat. Terus yang ketiga, kita harusnya bisa mengintervensi program-program yang langsung kepada pelayanan masyarakat, pelayanan dasar, utamanya kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik. Karena kita bekerja sama dengan KOMPAK. Saya minta pihak KOMPAK bisa menganalisis secara ilmiah apa yang sudah kita lakukan. Nah, KOMPAK minta bantuan kepada Departemen Keuangan untuk bisa bersinergi menilai APBD kita. Jadi kita itu sifatnya kemarin diskusi. Dengan beberapa masukan-masukan tersebut, langkah apa sih Bu yang akan dilakukan untuk kedepannya mampu mengangkat atau APBD Kabupaten Bondowoso? Yang jelas itu tadi, kemandirian kita harus kita pupuk dari semua sektor. PAD harus kita naikkan. Tetapi sekarang kita semua tahu, sekarang kan masa pandemi. Berdampak semuanya. Selesai pandemi, ada pasca pandemi. Jadi semuanya itu memang harus diinisiasi dari bawah. Menaikkan PAD tidak bisa semerta-merta menaikkan PAD lalu menaikkan tarif, kan tidak bisa dalam kondisi seperti ini. Nah, memang kita semua dituntut untuk bisa membuat satu terobosan, satu inovasi. Bagaimana anggaran bisa digunakan seefisien mungkin, tetapi hasilnya nanti nampak bisa dirasakan oleh masyarakat. Langkah strategis apa sih Bu yang akan diambil untuk mendongkrak APBD di tengah pandemi ini? Tentunya kita harus pandai mencari program-program yang sifatnya adalah pengungkit. Seperti misalkan di sektor kemiskinan, bagaimana kita membuat satu inovasi supaya kemiskinan, misalkan kemiskinan ini bagaimana kita benar-benar melihat data sebenarnya. Kemiskinan di Kabupaten Bondowoso itu yang bagaimana sih? Jadi kita itu nanti intervensinya bagaimana perbaikan data. Nah, setelah perbaikan data terlihat apa yang harus diintervensi, sehingga sasarannya nanti tepat, tidak ada double-double lagi karena datanya sudah bagus. Berarti sebelumnya bisa dikatakan tidak begitu bagus atau gimana? Bukan tidak begitu bagus, tapi data itu bersumber dari berbagai macam. Kalau kita kemiskinan aja sumbernya dari BPS ada, dari Disbenduk Capil ada, dari KB ada, dari Kementerian Sosial ada.
dari Kementerian Dalam Negeri adalah ini kita coba meramu menjadi satu data, sehingga nanti kita membacanya, data-data macam-macam itu menjadi membaca satu data. Harapan saya pemerintah dan rakyat seharusnya bersinergi bahu-membahu dengan semua prioritas pembangunan Kabupaten Bondowoso. Tentunya harus ada keterlibatan masyarakat secara benar-benar menyadari bahwa ini dalam keadaan pandemi, keadaan sulit, terpuruknya ekonomi, kalau boleh dikatakan, karena memang pertumbuhan ekonomi secara nasional itu sudah minus, pertumbuhan ekonomi kita juga tidak sesuai dengan target. Nah, bagaimana membangun ini semua harus ada pengertian dan kerja keras bahu-membahu menjadi satu dengan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Bondowoso maupun dengan masyarakat. Ketua DPC P3 Bondowoso Bu Hori Munim yang turut memberikan saran dalam evaluasi daring kali ini tampak memaparkan usulannya untuk pemerintahan Bondowoso ke depan agar memprioritaskan pencapaian ekonomi mandiri sesuai dengan visi misi pemerintahan Sabar. Rekomendasi yang disampaikan oleh Kompak itu benar-benar perlu mendapat perhatian dan apresiasi dari anggota DPRD, sehingga saya memberikan beberapa saran. Pertama, sebaiknya pemerintah Kabupaten Bondowoso lebih menambah dan mendukung terhadap usaha-usaha masyarakat yang sudah ada, agar supaya masyarakat punya ide dan kreatif lain selain usaha yang ada, yaitu dengan memberikan dukungan dana dan pelatihan-pelatihan. Dalam hal ini selaras sekali dengan visi misi Bupati, yaitu dalam rangka tercapainya ekonomi mandiri. Tentu masyarakat ke depan tidak lagi ada ketergantungan kepada pemerintah, tetapi pemerintah memberikan solusi berupa pelatihan-pelatihan dan memberi dukungan dana kepada mereka, kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mandiri di dalam usaha-usaha menunjang kehidupan. Dari Bondowoso, Hadet Mujiono, BSTV memberitakan.